A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, seraya memohon kiranya Allah Subhanahu wa taala berkenan melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya berupa kesehatan, kelapangan hati dan rizki, serta dimudahkan segala urusan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita kali ini adalah melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang proses lahirnya syahadat. Namun sebelumnya kami tetap memohon dukungan dari pemirsa semuanya dalam rangka mendukung dan membangun channel peradaban ini dengan cara mensubscribe, like, share, serta komennya. Dan jangan lupa untuk tetap menyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan serta update lainnya di channel peradaban ini. Pemirsa rahimakumullah, dalam Quran surat Al-Alaq 1-5 secara global Allah Subhanahu wa taala telah mengenalkan sebagian sifat-sifatnya yang menyatakan sebagai Maha Pencipta atau sebagai sumber penciptaan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, termasuk salah satunya adalah manusia. Sifatnya yang kedua yaitu Maha Mulia atau sebagai sumber moral, dan Maha Mengetahui atau sumber hukum. Sedangkan dalam ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengulang dan memperjelas sifat-sifatnya tersebut, antara lain dalam surat Az-Zumar ayat 62 bahwasanya Allah menciptakan segala sesuatu. Dalam surat Hud ayat 6 Allah berfirman bahwasanya Dia adalah pemberi rizki bagi setiap manusia, binatang, dan makhluk-makhluk yang lainnya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah yang memberi rizkinya, dan bahwasanya Dia adalah penguasa alam dan mengatur semesta. Dia yang mengangkat dan menurunkan, Dia juga yang memuliakan dan menghinakan, Maha Kuasa atas segala sesuatu, pengatur siang dan malam, yang menghidupkan dan yang mematikan. Dalam surat Ali Imran ayat 26 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, katakanlah, Allahumma ya Allah yang mempunyai kerajaan, Engkau memberikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau menghinakan orang-orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Secara bersamaan dalam wahyu yang pertama ini Allah juga mengenalkan salah satu dimensi sifat-sifat kemanusiaan, yaitu sebagai makhluk atau yang diciptakan dari segumpal darah yang hina dan tidak tahu apa-apa atau bodoh, pun dinampakkan di depan mata manusia tentang alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tunduk dan patuh kepada aturan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan Iqra bismi rabbik, ma'rifatul Rabb atau mengenal Tuhan, ma'rifatul insan atau mengenal diri, dan ma'rifatul alam akan membawa manusia kepada kesadaran terhadap dirinya yang lemah dan hina di tengah alam raya semesta ini.
serta kepahaman posisi Rabb-Nya yang maha mulia dan maha kuasa, sehingga menguak fitrah rububiyah seorang manusia menuju sikap uluhiyah. Insyaallah inilah jalan fitri atau suci manusia untuk menetapkan tauhid uluhiyah berdasarkan fitrah tauhid rububiyah dalam hati manusia yang paling dalam. Tatkala manusia mengakui tauhid rububiyah dengan mengimani tidak ada pencipta, pemberi rezeki dan pengatur alam semesta kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka ia sadar untuk mengakui bahwa tidak ada yang berhak menerima ibadah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid uluhiyah. Jadi tauhid rububiyah adalah bukti wajibnya tauhid uluhiyah. Karena itu seringkali Allah Subhanahu wa taala membantah orang yang mengingkari tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah yang mereka akui dan yakini. Hai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rizki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Surat Al-Baqarah ayat 21-22. Dari ayat-ayat di atas kita dapat memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mentauhidkannya dengan melaksanakan ibadah semata-mata untuknya. Sangat tidak pantas bila Allah Subhanahu wa taala disekutukan dengan benda-benda maupun makhluk-makhluk yang diciptakannya, padahal makhluk-makhluk tersebut tidak dapat memberi manfaat sedikit pun. Sungguh sangat jelas dan gamblang antara petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan jalan yang sesat. Hanya dialah yang berhak disembah. Kebenaran tauhid ini seperti sinar matahari yang tak seorang pun mengingkari terangnya cahayanya. Sayang manusia terhijabi oleh tagha, kesombongan dan nafsunya, sehingga sinar cahaya yang terang itu tidak masuk ke dalam dirinya. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.